Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hukum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Sahabat-sahabat Malimudo yang Malimudo sayangi, semoga berkah selalu buat kita semua. Allah jaga kita, terlebih-lebih negara kita ini, agar Allah Subhanahu wa ta'ala jaga selalu rasa persatuan dan kesatuan yang sudah terbangun di negara kita ini. Saya melihat polemik yang terjadi belakangan ini soal pernyataan dari Menteri Agama Gus Yakut, ya. Ada saja orang yang mencoba memanfaatkan, memelintir, membuat narasi-narasi yang tidak benar dari apa yang beliau sampaikan. Contohnya seperti yang tadi kita lihat, di mana ada seseorang yang dulu pernah saya datang langsung ke tempat itunya, ya mau dibilang pengajian tidak pantas, ya acara mereka lah. Saya hadir ke acara mereka dan saya melihat langsung bagaimana, dan saya bertanya langsung bagaimana tentang ini orang gitu. Saya bertanya tentang satu masalah, dijawab ternyata sangat jauh dari kata dan keilmuan. Dari video itu kita melihat bahwa saudara Pak Sugi ini menggandengkan lafal azan dengan suara gonggongan anjing. Na'udzubillahi min zalik. Inilah sebenarnya, inilah sejatinya yang disebut dengan penghinaan, merendahkan ajaran-ajaran Islam, simbol-simbol Islam, nilai-nilai Islam. Inilah, dari sini saya melihat sebenarnya yang menghina ajaran Islam itu ya saudara Sugi ini. Setelah dulu dia pernah mengatakan bahwa ada kelompok binatang yang bisa disebut dengan ulama, atau dia mengkategorikan binatang sebagai ulama, bisa disebut ada sebagian binatang yang bisa disebut dengan ulama. Ini juga penghinaan. Dan lagi-lagi hari ini setelah dia keluar dari sel, dia kembali membuat narasi-narasi yang tidak benar, berita-berita hoax, fitnah terhadap Menteri Agama. Bahkan di dalam video tersebut dia secara terang-terangan menghina azan. Perlu kita garis bawahi bahwa apa yang disampaikan oleh Kementerian Agama boleh kita ulang pada video yang lebih dari 2 menit, lebih dari durasi 2 menit. Sama sekali di situ pada pembahasannya tidak membahas masalah azan. Ya, intinya Gus Yakut membahas masalah toa yang tidak diatur. Ya, toa yang tidak diatur suaranya. Yang karena tidak diatur suaranya ini terkadang mengganggu sebagian orang. Ya, mengganggu sebagian orang. Ya, bukan terganggu soal azannya. Ini perlu kita garis bawahi. Bukan terganggu azannya, bukan terganggu dengan ayat Qur'annya, tapi terganggu dengan suara toa'nya yang tidak diatur suaranya. Dan ini memang harus kita sadari, ini harus kita akui bahwa ini sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, bahwa banyak di antara kita yang mengurus masjid, mengurus musola, tidak memperhatikan suara toa yang kita punya, sehingga terkadang mengganggu orang lain
yang mungkin sedang sakit dan lain sebagainya. Nah, suara toaknya ini yang Gus Yakut minta diatur. Kemudian beliau mengatakan, coba bagaimana, misal kata beliau, bahkan beliau menekankan, saya ini orang Islam begitu. Misal, saya tinggal di daerah minoritas yang di dekat saya agama lain membunyikan toak 1 hari 5 kali, bagaimana perasaan saya? Kemudian beliau mencontohkan lagi, atau contoh yang lain lah. Ini rasa saya contoh yang biasa, yang memang terjadi di tengah-tengah masyarakat begitu. Masalah suara anjing yang menggonggong. Jadi ini masalah tamsil. Kemudian kita menggoreng masalah ini seolah-olah Menteri Agama menyamakan suara azan dengan suara anjing. Padahal yang jelas-jelas menghina itu ya Sugi Nur ini, dengan menggandengkan suara azan dengan suara anjing. Beliau sama sekali, Menteri Agama sama sekali tidak menyamakan pada kalimatnya. Saya perhatikan satu kalimat per satu kalimat, tidak ada sama sekali beliau menyamakan suara azan dengan suara anjing. Ya, yang dibahas di sini adalah suara toa. Ya, suara toa yang tidak diatur suaranya, yang tidak diatur tinggi suaranya, kadang terlalu tinggi sehingga mohon maaf ini mengganggu. Ya, syiar silahkan. Beliau mengatakan kita tidak boleh dilihat lagi videonya. Beliau mengatakan kita tidak melarang azan, tidak melarang baca Quran karena ini syiar, tapi tolong diperhatikan suaranya. Jadi lagi-lagi yang menjadi penekanan di sini adalah suara toa. Bukan soal syiarnya, silahkan bersyiar. Tapi ingat bahwa syiar agama juga harus disampaikan dengan cara yang baik. Syiar itu baik, tapi caranya juga harus baik, ya. Harus bijaksana, harus disampaikan dengan cara yang baik. Bukan karena kita bersyiar, kemudian kita menyampaikan dengan cara kita, suka-suka kita begitu, tanpa memperhatikan apakah orang terganggu atau tidak begitu. Ya, ini jelas melanggar kaedah fikih bahwa kemaslahatan khusus itu tidak dimenangkan dari kemaslahatan umum. Artinya jika kemaslahatan khusus itu bertentangan dengan kemaslahatan umum, maka dikedepankan kemaslahatan umum. Ya, pada video sebelumnya saya sudah membahas beberapa contoh di tengah-tengah masyarakat yang terkadang karena keegoisan kita menganggap bahwa ini syiar dan lain sebagainya, tetapi disampaikan dengan cara-cara yang tidak baik. Terkadang kita mengenyampingkan masalah kemaslahatan kemanusiaan, nilai-nilai kemanusiaan ini kita kesampingkan, dan ini sangat-sangat tidak baik ke depannya. Sudah banyak terjadi beberapa kejadian yang ujung-ujungnya kita menyudutkan orang-orang minoritas, sebagaimana pernah terjadi di daerah Tanjung Balai, seorang ibu-ibu protes dengan suara azan begitu. Bukan azannya yang diprotes, ya mungkin sikap kita di dalam mengatur suara toa tadi. Terkadang ada yang setengah jam sebelum azan sudah menghidupkan kaset, kuat-kuat bahkan. Bukan orang terganggu dengan ayat Qur'annya. Sekali lagi harus kita garis bawahi di sini, umat Islam tidak akan terganggu dengan ayat Qur'an, tidak akan terganggu dengan suara azan. Begitu. Tetapi kita tekankan lagi bahwa yang menjadi hal penting di sini adalah masalah pengaturan suara toaknya. Bahkan beliau mengatakan apalagi di daerah mayoritas yang 100 meter sampai 200 meter jarak masjid itu sudah ada masjid lagi. 200 meter sudah ada masjid lagi. Saya melihat narasi-narasi yang
mereka sampaikan, yang mereka lontarkan ini sangat-sangat luar biasa ya, sehingga akhirnya emosi masyarakat terpancing, masyarakat mengeluarkan caci maki, bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa laknat, kalimat setan dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan hanya setan yang anti suara azan, sampai orang-orang mengatakan bahwa yang anti suara azan ini adalah bapaknya setan, induknya setan. Innalillah. Sama sekali beliau tidak ada membahas tentang azan, anti terhadap azan. Beliau dibesarkan di pesantren, ya, orang tuanya adalah ulama besar, kakeknya juga adalah ulama besar. Tidak mungkin beliau mempunyai kesengajaan, sengaja untuk menjatuhkan nilai-nilai agama Islam. Saya yakin benar itu, ya, cuma kitanya saja yang memframing masalah ini, membuat narasi-narasi hoak, sehingga banyak umat yang merasa marah, tidak terkontrol emosinya, sampai mengeluarkan kalimat caci maki, bahasa-bahasa yang kotor ya. Innalillah. Saya sangat prihatin dengan kondisi seperti ini. Semoga ini segera bisa berakhir. Apapun yang menjadi ketidakfahaman, ketidaksefahaman, ya, kalau ada kawan-kawan yang tidak sefaham dengan saya, monggo ya silahkan. Komentar dengan baik, ya, sampaikan dengan baik, insya Allah saya terima. Apabila ada kawan-kawan yang berbeda pendapat dengan saya, tapi saya bermohon bahwa kita sebagai umat Islam, jangan sampai kita ini saling caci, saling maki, saling mengeluarkan kata-kata yang kotor. Saya Ahmad Muzani, Malim Mudo, tidak luput dari salah dan dosa, ya, tidak luput dari kesalahan. Kalau saya salah dimaafkan, tolong benarkan apa yang saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.